Hai FLC Family, Happy Sunday. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini, terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Nita, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Kami mengajak FLC Family untuk bergabung di dalam pelayanan tim Praise and Worship sebagai worship leader, singer, atau musisi. Audisi akan diadakan setiap hari Minggu di setiap transisi ibadah mulai dari tanggal 22 Februari sampai 22 Maret. Untuk pendaftaran dan informasi, Anda dapat menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini setelah merayakan Hari Valentine. Happy Valentine semuanya. Selamat hari kasih sayang. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Biarlah Tuhan, pada hari ini Tuhan ketika kami datang ke tempat ini, biarlah kami merasakan kasih-Mu mengalir dalam setiap hati kami Tuhan. Berkat-Mu juga melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Lawat setiap hati yang hadir Tuhan, curahkan kuasa dan roh-Mu di atas setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Mari yang sama-sama siap memuji nama Tuhan, katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau merayakan kebaikan dan kasih-Nya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama nyata. Tuhan baik di dalam hidupku.
setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Yang percaya katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Berikan tepuk tangan di atas kepala. Come on, Evans Family. Say, angkat tanganmu. Angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. We're gonna receive your joy. Yes. Come on. This is the day you made. I'll rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. This is where I believe, 'cause you are more than enough for me. 'Cause you are faithful to your promise, you are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have every
Jesus. We're never gonna stop praising you. I've got a river that's flowing inside. It's full of life, it's ever glowing. I've got a fire and it always lit. It won't go out, it always burning. You've given me joy, it's unspeakable joy. Undeniable, unexplainable. I've got a joy of the Lord. We sing this together. I've got a river that's flowing inside. It's full of life, it's ever growing. I've got a fire and it's always lit. It won't go out, it's always burning. I've got a river that's flowing inside. It's full of life, it's ever growing. I've got a fire and it's always lit. It won't go out, it's always burning. You've given me joy, it's unspeakable joy. Undeniable, unexplainable. I've got a joy of the Lord down in my heart, deep down in my soul. Uncontainable, it's attainable. I've got a joy of the Lord. Come on, put your hands together. I've got joy on the inside. Feels like if I can keep it in. I keep praising in the midnight. The joy of the Lord is my strength. Together, I've got a joy on the inside. Feels like if I can keep it in. I keep praising in the midnight. The joy of the Lord is my strength. I've got a joy inside. Feels like if I can keep it in. I keep praising in the midnight. The joy of the Lord is my strength. I've got a joy inside. Feels like if I can keep it in. I keep praising in the midnight. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Got a river that's flowing inside. It's full of life, it's ever growing. I've got a fire and it's always lit. It won't go out, it's always burning. You've given me joy, it's unspeakable joy. Undeniable, unexplainable. I got a joy of the Lord. Joy, down in my heart, deep down in my soul. Uncontainable, it's untameable. I've got the joy of the Lord. Feels like if I can keep it in. I keep praising in the midnight. Joy of the Lord is my strength. I've got joy on the inside. Feels like if I can keep it in. I keep praising in the midnight. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya saya lihat. Wah. Sebab di setiap hari-hari kita, setiap hari yang kita lalui, kita lewati, pasti Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Hey.
Hari demi hari telah ku lewati, waktu demi waktu telah ku lalui. Hari demi hari telah ku lewati, waktu demi waktu telah ku lalui. Nyatakan takkan pernah tergantikan kasih setia untuk selamanya. Ucap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan untuk selamanya dan selamanya. Wow, rasakan kebaikan Tuhan saudara. Nyatakan, say, hari demi hari telah ku lewati, ku lewati, waktu demi waktu telah ku lalui, say, takkan pernah tergantikan kasih setia untuk selamanya. Ucap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan untuk selamanya. Ucap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan untuk selamanya. Berikan tepuk tanganmu yang semangat saudara, come on. Come on, we sing na na na, okay? Say, hey, na 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 na, na 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 na. Once again, na 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 na. Oh, sing it out. Na 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 na. Takkan pernah tergantikan kasih setianya untuk selamanya. Ucap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan untuk selamanya. Ucap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan untuk selamanya. Selamanya, untuk selamanya dan selamanya. Sorakan haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Tidak pernah melepaskan sampai di hari ini. Bahkan Tuhan sudah berjalan di esok hari, minggu berikutnya, bulan berikutnya, tahun berikutnya. Setiap season Tuhan selalu ada. Naikkan syukurmu, naikkan penyembahanmu dengan segenap hidupmu. Rasakan kasih Tuhan. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir. Lewati sukaku, lewati
ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau. Tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku dan lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Sama-sama kita nyatakan. Tempatku berharap hanya Kau. Tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku dan lewati dukaku, ku serahkan semua. Ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untukmu. Segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan.
pergumulanmu, keluargamu, anakmu, orang tuamu, saudaramu, relasimu. Serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah
all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again, Jesus. All that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing so I throw my head and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing so I throw my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, and I know it's not much, I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Bapak. Thank you, Jesus. Pujian ini bukan sekedar untuk kami nyanyikan, dan kami bisa merasakan mungkin dalam jenis bunyi lagu, suasana di ruangan, tapi kami mau bilang dari hati yang tulus. Bahkan dengan kerendahan hati kami memohon, biarlah di 15 Februari ini segenap hidup kami, karena kami mau tetap berani mengangkat tangan kami sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Kami angkat tangan kami sebagai tanda hormat pengagungan kami. Bahkan dari hati yang tulus kami memohon, biarlah apapun hidup kami datang sore ini, kalaupun kami bisa berani ada di sini, nggak ada sikap perlawanan, pembangkangan, tapi dari kerendahan hati kami memohon, biarlah ibadah kami mendapat perkenanan Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun yang coba kami usahakan sepanjang awal tahun sampai Februari ini, kami jauh dari sempurna dan penuh dengan kekurangan. Ada banyak fit yang mungkin gak pas, tapi kami berterima kasih karena kami punya Tuhan yang tidak melihat yang dilihat oleh mata manusia. Kami punya Tuhan yang melihat hati. Maka di ibadah ini tidak ada kepura-puraan. Kami datang apa adanya. Dan kami tahu Tuhan, kalau sampai kedua kaki kami masih bisa menopang tubuh kami ini, semua karena anugerah-Mu. Maka kami percaya dengan iman,
kekuatan dan kuasa yang sama, dengan iman kami akan katakan akan menopang hidup kami seminggu ke depan. Apa yang harus kami hadapi, dengan berani kami bilang, bukan karena kuat dan bukan karena gagah. Kami memohon pertolongan dan pembelaan kami biar hanya datangnya dari satu sumber, yang adalah kepala dari semuanya, Sang Juru Selamat kami satu-satunya. Dan tidak ada nama yang lebih besar daripada namamu Tuhan Yesus, nama yang memberikan kehidupan. Dan inilah ibadah kami. Berbicaralah sore ini lewat firman-Mu. Firman-Mu menjadi pelita dan terang, sehingga kelanjutan hidup kami tidak tebak-tebakan, tapi kami tahu persis seminggu ke depan hidup kami dalam melanjutkan di sore hari ini adalah kepercayaan yang luar biasa. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Kita yang siap terima firman dengan sukacita, yuk sore ini sama-sama semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Anda dipersilakan kembali duduk di hadirat Tuhan. Selamat sore semuanya, shalom. Apa kabarnya sore hari ini? Apa kabar sore hari ini? Puji Tuhan. Beri salam. Kasih tahu ke kiri kananmu, bilang welcome home, selamat datang di FLC. Bilang, kasih tahu nanti kamu pulang berkepala tegak layaknya seorang pemenang. Kasih tahu. Ya, jadi saya percaya mujizat dari tadi sudah terjadi. Ya, karena ini bukan tentang apa yang bisa kita coba usahakan memberi ke Tuhan, tapi hal yang terbaik dalam setiap kali ibadah adalah kita diberi kesempatan untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Sehingga saya berdoa, kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap yang datang Anda pulang dengan kekuatan supernatural yang mengubah melawat setiap hidup kita. Sore ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam kepanikan, kebingungan ada roh ketenangan hadir di hidupmu. Anda yang merasa tersudut, terpojok, ada hikmat, ada pengertian, dan Anda bisa mengalami, Anda bisa merasakan hal yang supernatural terjadi di hidupmu. Dan itu yang kita perlu. Setiap hari kita perlu mujizat Tuhan. Amin. Selamat datang, warm welcome, salam hangat bagi Anda yang baru pertama kali di FLC. Sepanjang bulan ini kita bicara tentang cinta, right? Bicara tentang kasih. Poster di depan, please take foto. Terus itu ada lampion-lampion, jangan dibawa pulang. Jangan dibawa pulang karena itu emang aset gereja. Boleh bawa foto, maksudnya boleh difoto. Dan yang pasti nanti kalau saya dikasih tahu Anda pulang, Anda bawa jeruk. Dari tadi dikasih jeruk. Jadi saya mau bilang thank you buat Anda yang udah nyumbang jeruk. Puji Tuhan. Itu salah satu buah cinta. Jadi kita sepanjang 1 bulan lagi bicara soal love. Karena no life without love. Dan di dalam cinta itu gak ada kesalahan. Jadi sepanjang 1 bulan sampai minggu besok, kita akan deeper study, belajar lebih dalam lagi tentang salah satu buah roh, yaitu kasih, cinta. Dan hari ini saya berdoa, saya percaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut ini bukan dari saya tetapi dari Tuhan sendiri. Karena saya berdoa, saya memohon bimbingan, saya berpuasa. Maka hal yang sama jika Anda lakukan, setiap kali kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dalam Tuhan pasti ada jawaban. Dan hal yang sama yang saya minta untuk apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita gerejanya di minggu ketiga ini. Tentang cinta. Saya mau beri judul apa yang Tuhan rindu kita bisa dengar. Judul ibadah sore hari ini atau firman Tuhan sore hari ini. Love follows. Bisa katakan sama-sama 2, 3. Love follows. Cinta itu mengikuti. Cinta itu gak bisa sendiri-sendiri. Cinta itu menurut. Gak bisa semaunya. Itulah kenapa dalam cinta, dalam kasih gak ada kesalahan. Cinta itu mengikuti. Itulah kenapa di Alkitab katakan akan kesulitan buat kita bisa mengasihi yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan aja kita tidak bisa kasihi.
akan kesusahan buat kita bilang, aku mau. Apalagi kayak lagu tadi kan, lagu tadi gak main-main. Segenap hidup, segenap nafasku, ku persembahkan bagimu. Saya coba dari tadi merenungi dari ibadah pertama, itu lagu very tough. Dinyanyiin enak. Apalagi kalau langsung masuk ke lagu yang tadi English itu, right? I lift up my hands to praise you again and again. Karena emang ada momen banyak situasi di mana kita gak bisa buat apa-apa lagi selain mengangkat tangan dan berharap sama Tuhan. Karena di satu sisi kita tahu hidup ini gak mudah, tapi di satu sisi kita juga tahu Dia Immanuel kita. Tapi kita gak bisa cuma ada di posisi itu doang. Karena love follows, cinta atau kasih itu mengikuti. Dan ternyata bukan hal yang mudah emang. Kita tahu kok kita akan susah menyayangi yang gak kelihatan. Kalau yang kelihatan aja kita gak bisa sayang. Dan ternyata kita udah coba. Seringkali kita malah banyak gagal. Karena memang standarnya kita sebagai orang Kristen pengikut Yesus yang udah lahir baru, dengan yang sesama aja, kalau kita mau sayang, menaruh perhatian, menaruh kasih dan cinta. Sebagai kita yang sudah milik Yesus lahir baru, emang standarnya kita gak bisa pakai pengalaman doang. Sederhananya gak bisa pakai standar yang dunia. Bahkan gak bisa hanya bersandar kepada jiwa doang. Jiwa itu kan pikiran, perasaan, dan kehendak. Gak bisa. Karena pasti gagal. Pasti gagal. Karena susah mencintai, mengasihi dengan berharap ada keseimbangan. Gak pernah bakal ketemu. Sedangkan kita tahu bahwa tugas kita adalah kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi. Gak mudah. Dan ternyata itu tugas kita. Tapi menjadi mudah, menjadi bisa kalau memang kita jalani hidup lahir baru kita nih, kekristenan kita selalu everyday kembali ke titik awal. Bahwa kehidupan Kristen kita dasarnya adalah firman Tuhan, Injil yang hidup itu. Makanya kita katakan, pegang firman lebih daripada emas, perak, dan permata. Renungi itu siang dan malam, karena kita gak akan bisa, gak akan kuat kalau kita gak mulai tiap hari hidup kita dasarnya, landasannya itu firman. Jadi menjadi Kristen sejati itu, untuk hidup dalam cinta dan mengasihi, harus mengikuti. Kan pertanyaannya siapa yang harus diikutin? Dan apa-apa aja yang harus diikutin. Terus gimana caranya? Karena untuk mengasihi, merawat, menyayang, mengampuni, kasih kesempatan, menolong, mengalah sama yang kelihatan, itu semua hanya bisa jadi buah yang baik kalau standarnya gak pakai kejiwaan kita atau pengalaman kita, tapi firman. Dan ternyata gak gampang. Makanya saya tulis, mengikuti Yesus tidak bisa dijadikan hobi. Melayani di gereja gak bisa dijadikan cuma sekedar hobi atau hype suasana aja. Ke gereja gak bisa hanya sekedar pas moodnya cocok, pas lagi gak hujan, kalaupun ada parkiran, kalaupun gak ada 2 kali muter, kalau gak datang, gak dapet, tanda Roh Kudus bilang jangan ke gereja, gak mungkin. Jadi love follows. Siapa yang harus di follow lebih dulu? Yesus. Dan ternyata untuk bisa mengikuti Yesus gak bisa dijadikan hobi. Bahkan, listen nih, mengikuti Yesus bukan pilihan tambahan yang tidak penting bagi tujuan utama yang sudah Anda punya. Mungkin hari ini Anda menganggap, oh tujuan yang terutama kan family, pastor. Your value, our church vision is always about family. It is true. Menjadi gereja yang bersinar, berdampak bagi keluarga juga dunia, of course, yes. Atau mungkin Anda berkata, ya karena satu dan lain hal, trauma, konflik,
To be honest, Pastor, family is not my priority because kami juga banyak pisah. Kami nggak di satu kota. Tapi for me right now, career is the priority. Career is everything. Education maybe. Community mungkin, atau mungkin Anda mencatat. Benar juga Pastor, tadi dengar khotbah. Udah sampai 15 Februari, kalau dihitung-hitung diukur, agenda saya kayaknya lebih banyak waktu habisnya di hobi misalkan. Dan akhirnya benar juga Pastor, yang mestinya prioritas jadi gak prioritas, yang gak prioritas jadi prioritas, terbalik-balik nih. Bisa aja. Tapi tahukah Anda, mengikuti Yesus bukanlah pilihan tambahan untuk itu semua. Karena semua yang tadi aku sebut itu adalah punya Tuhan dan itu titipan. Just trustnya Tuhan kepada Anda semua. Bukan milik kita. Jadi kita gak bisa add on. Mengikut Tuhan itu gak bisa add on. Makanya kalau kita paham sampai sini aja, baru kita bisa, ya ampun, benar juga. Segenap hidup, segenap nafasku, ku persembahkan bagimu. Dan itu harus diulang lagi. Kapan pastor ulang kayak gak bisa cuma pas lagi baru keluar FLC, enggak. Every day. Harus balik ke situ lagi, ke momen itu lagi. Karena ya love follows. Mengikuti Yesus ya seperti itu. Ngulang terus, tapi kehidupan yang sungguh dengan Tuhan Yesus akan penuh pengulangan. Karena dari pengulangan menjadi keyakinan. Dari keyakinan menjadi akar, kesungguhan, ketaatan, pengorbanan, pikul salib, wounded seperti khotbahku minggu lalu. Gak mungkin you jadi Kristen gak wounded, terluka, gak mungkin. Tapi jangan takut. Dunia boleh membuat Anda terluka, tetapi Dia tabib di atas segala tabib. Dan pasti ada momen di mana engkau gak cuma selalu dirawat, Dia akan utus kamu keluar, ambil resiko. Kamu yang terluka disembuhkan menjadi penyembuh luka bagi yang lain. Dan itu bisa terjadi jika Anda percaya, jika Anda mengikuti Yesus. So keluargaku FLC, kita harus menyadari bahwa mengikut Yesus harus menjadi tujuan utama kita. No choice. You know why? Tahu kenapa? Karena Matius 11 ayat 29 sampai 30. Kita baca 2 ayat ini. Di depan sudah ada, Anda bisa ikut sama-sama. Yuk kita baca Matius 11 ayat 29 dan 30. 2-3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun apa? Anda udah sering banget denger ini kan ya? Tapi Anda baca tadi ayat yang ke-29 itu. Kuk itu bukan baru akan dipasang. Bagi Anda yang sudah lahir baru, kembali kepada fondasi awal firman Injil yang hidup itu, Yesus, kehidupan Yesus itu. Yesus yang bilang, kuknya sudah kupasang. Jadi sebenarnya kalau Anda ke gereja nih sekarang sore ini dengan kondisi keadaan tentang Anda bisa menilai diri Anda kurang lebihnya seperti apa. Anda merasa ada di terang atau di gelap dan banyak gelapnya. Listen to me. Anda datang ke sini. Itu bukan karena Anda bisa punya niat dan Anda berusaha untuk nyampe dan benar nyampe di sini. Tapi behind the scene, di banyak layer. Bukan hanya di jiwa, bukan hanya di tubuh, bukan hanya di jiwa. Tapi di dalam roh. Kenapa Anda sampai berani datang lagi dengan segala keterbatasan dan kekurangan Anda? Karena sebenarnya ya, sorry to say, Anda sudah dipasang kuk sama Tuhan. Anda gak bisa lari. Dan Tuhan gak pernah berniat mencelakakanmu. Tapi sebenarnya kuk itu dipasang supaya kita bisa stay on, walking together with Jesus. Anda tahu kuk kan? Kuk di Alkitab ini seperti palang kayu yang diikat di leher sapi untuk membajak. So 2 sapi berjejer, dipasang kuknya, satu kuk yang sama. Jadi kalau ke kiri, sapi yang di kanan pasti akan ikut. Kalau ke kanan, sapi yang di kiri akan ikut. Kalau berjalan ke depan, langkahnya sama, pace-nya, speed-nya sama. Tapi kalau sampai berontak, kalau sampai stuck or stop, nggak mungkin
dua-duanya bisa sama. Gak akan kemana-mana. Tapi Tuhan bilang, cook itu sudah dipasang, bukan baru akan, enggak. Jadi yes, kalau sampai Februari masih bisa ke gereja dan menjadi anak Tuhan, saya mau kasih tahu Anda dan saya, tugas menjadi Kristennya enggak mudah. No matter yang lagi kita kejar, yang lagi kita usahakan, keluarga, finance, education, karir, hobi, whatever, sports, community. Itu bukan yang terutama. Yang terutama adalah kita ikut Yesus. Dan cooknya udah dipasang. Anda gak bisa lari, Anda gak bisa berontak. Tapi dia bilang, kalau kamu mengerti cook ini, dan you keep following me, akan ada damai dan ketenangan. Karena kalau dia bisa bilang, dia bilang, sebenarnya yang saya pasang itu enak dan bebannya pun ringan. Tapi kita akan kesulitan. Boro-boro mau nerima omongan teman kita, fakta, atau apapun yang lagi saat ini kita gumuli, yang kita lagi hadapi dengan sesama dalam lingkup hubungan yang kelihatan. Kita akan susah punya kesepakatan. Kita akan susah punya damai, kesabaran, ikhlas, tenang, syukur, kagak sirik, kagak jealous, nggak ngebandingin, nggak ngomong. Kita akan susah punya itu semua. Kalau kita nggak ingat bahwa hidup kita tuh udah ada cook yang dipasang. Kita pasti akan selalu berpikir cuma dengan standar dan kejiwaan, logika dan akal kita aja. Makanya Matius 11 itu tentang selalu, bahkan terus itu bicara tentang pelayanan Yesus. Hal-hal yang dia sudah lakukan. Matius 11 ayat 2 sampai 6. Saya baca yang genap, Anda yang ganjil, ayat 6 sama-sama. Alkitab bilang begini, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ayat 3-nya silakan, 2, 3. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar sama yang kamu lihat. Ayat 5 silakan. Sama-sama kita baca 2, 3. Dan berbahagialah, kata Yesus, orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Even Yesus tahu. Percaya ikut gua, cepat atau lambat kalau gak kuat pasti kecewa. Karena pasti ada kecewanya. Tapi dia bilang, kalau bisa jangan sampai menolak deh. Karena emang gak gampang. Kan saya selalu bilang, menjadi Kristen sungguh-sungguh itu penuh resiko. Emang begitu. Kenapa? Karena waktu kita lahir baru dan menjadikan Yesus adalah Tuhan. Anda tahu kan? Bicara Yesus itu bicara peran, bicara pekerjaan dan tanggung jawab. Dan seluruh kitab isi di Matius bicara tentang pelayanan Yesus. Di setiap kota. Sebagai manusia 100%, sebagai Tuhan 100%. Itu sebabnya Yohanes yang ada di situ, pembaptis, yang sudah menjadi guru dan memuridkan sebagai hidup bangsa Yahudi dengan segala hukum Taurat. Ada 613, gak mungkin bisa ada yang submit itu hukum. Nah mungkin. Makanya kan sebenarnya kisah ini bicara tentang Yesus datang memberikan kelegaan. Kelegaan terhadap apa? Karena banyak orang gak akan ada, bahkan tidak satu orang pun yang bisa submit hukum Taurat itu. Makanya dia sebenarnya lagi ngasih tahu kepada para ahli Taurat, orang Farisi, bahwa yang kalian lakukan tuh parah banget, kejam banget. Karena gak bakal ada yang bisa. Itu sebabnya dia bilang, no, kamu ikut saya, perhatikan. Dan ternyata pelayanan Yesus tuh terdengar kemana-mana, sampai Yohanes yang dalam penjara pun mendengar. Sehingga dia bilang ke murid-muridnya, pergi ke Yesus, coba tanya, yang selama ini kita dengar tentang kedatangan, apakah dia? Is he? Are you the guy? Lalu Yesus bilang, kasih tahu ke Yohanes, katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Makanya fokus Yesus kepada murid-murid Yohanes yang diutus itu, kamu lihat, kamu dengerin
Apa yang saya kerjain? Jadi sebagai orang Kristen, sebagai murid Yesus, kita gak mungkin lepas dari peran. Bisa gak katakan sama-sama peran? 2, 3, peran. Anda semua punya tanggung jawab. Dari Kejadian juga dijelaskan, kita emang udah dipilih, ditetapkan untuk mengelola, diberi kuasa untuk bekerja, bertindak. Jadi yes, menjadi Kristen every day dengan semua hal yang Anda lakukan. Ada peran, ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa sih Pastor? Ya itu tadi yang ayat kelima. Kalau Anda baca tadi ayat kelima ini, inilah kebutuhan basic kehidupan umat manusia. Bisa melihat, bisa mendengar. Amin. Yang buta Yesus lawat, layani. Hal supernatural mujizat terjadi. Yang buta melihat. Yang lumpuh bisa berfungsi hidup. Saya percaya kita mau 2026 ini fungsi kehidupan kita semua dengan karunia yang Tuhan titipkan lebih baik daripada tahun kemarin. Benar gak? Ada hasil karyanya. Bahasanya jeripaya kerja keras konsistenmu. Anda mau ada hasilnya kan? Tapi masalahnya jadi Kristen bukan cuma buat Anda. The goal adalah hal itu semua berdampak ke orang lain. Ini basic banget. Orang kusta menjadi tahir. Bicara apa? Acceptance, penerimaan. Orang tuli bisa mendengar. Ada sebuah realita, ada sebuah kebenaran. Makanya tuayan banyak pengerja sedikit. Gimana orang mau selamat kalau gak ada yang nyampein Injil? Gimana mau nyampein Injil kalau gak ada yang mendengar? Gimana mau orang bisa dengar kalau gak ada yang nyampein? Kan actually gereja gitu. Selalu saya bilang, saya senang Anda datang. Tapi kita ntar lagi udah selesai. Gereja yang sesungguhnya adalah Anda di luar seminggu ke depan. Pasti dimanapun orang dekat kita seminggu ini, orang bisa dengar sesuatu. Bicara ada kebenaran yang muncul di hidup perbuatanmu. Orang mati dibangkitkan. Ada harapan. Ada masa depan. Dan kepada orang miskin diberitakan apa? Kabar baik. Ada sukacita, ada semangat. Yesus bilang ke murid-murid Yohanes, gini aja. Kamu dengar dan kamu lihat yang saya lakukan. Sampai ke Yohanes. Dan itulah yang harus diteladani. Gimana caranya? Jadi teladan. Apa yang harus dihidupi? Apa yang harus diikuti? Ini semua. Mulai dari mana? Dari dalam dulu. Saya dengan Sister Alena ngobrol lagi, pastiin lagi. Are you okay as a ibu gembala? Double check. Saya fasting. Is it okay? Saya masih normal gak jadi pemimpin rohani? Double check every week. What is the motive? Memimpin gereja. Dan balikin lagi. It's not FJ Church, it's God's Church. Dengan semua gereja yang ada di dunia ini, itu semua punya Tuhan. I have to check my motive. Saya dengan Anda, kita semua sama. Kira-kira kalau jadi pendeta, jadi gembala masih ada BM gak? Sama lah, beda-beda tipis, masih banget. Dan lu taklukin lagi every week. Talk to yourself, have a very holistic conversation. Kalau masih ngeganggu terus di kepala, then break. Do fasting, prayer and fasting. Double check lagi, kamu pastor layak gak disebut jadi pendeta? Kalau enggak, then mundur. By the way, kalau saya ngomong puasa, gak mungkin saya ngomong puasa terus sayanya gak puasa. Bisa, tapi that's not our style. Di FLC gak ada bohong-bohong. Jadi gak gampang. Karena punya misi. Karena ikut Yesus. Dan ikut Yesus pengulangan. Pengulangannya apa? Itu tadi. Siap dan mau dipakai Tuhan untuk bisa melakukan apa yang dia udah lakukan di ayat yang kelima. Bukan berarti Anda cari orang mati datang terus doa untuk berharap bangkit. Enggak juga. Tapi di mana ada Anda, ada semangat, ada harapan dan masa depan. Lewat apa? Anda nerima, Anda dengerin, Anda doain. Jadi itulah kenapa penting. Wajib semua keluarga FLC bisa berdoa, oke? Jadi kalau mungkin someday Anda traktir kita nih, kemungkinan saya akan bilang, bro sis boleh doa dulu gak sebelum makan? Oh jangan pastor,
saya jangan doa, saya yang bayar aja. Enggak, emang kalau sama kita, lu juga udah pasti bayar, udah pasti. Tapi harus doa juga. Jadi jangan jadi jemaat 2026. Aduh, kalau urusan doa jangan gue dah. Gesek gue, tapi doa jangan gue. Aduh, apalagi pelayanan. Aduh jangan deh. Jangan. Gak bisa gitu. Karena kamu bukan ikut saya. Kamu bukan ikut evangelisi. Kamu ikut Yesus. Dan ikut Yesus apa yang harus diteladani setiap hari yang menjadi kebutuhan basic manusia. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa diterima, bisa punya semangat, bisa punya harapan dan sukacita. Ya lewat hidupmu dan hidupku. Latihannya di mana? Di rumah. Dengan orang-orang yang Tuhan titipkan. Nanti mau lebih level up lagi ke orang lain, Anda bisa pakai gereja ini untuk mingguannya. Di saat Anda salaman, orang ngeliat muka Anda, jangan gemes. Jangan Anda samperin lagi, kalau salaman lihat muka. Jangan, itu saya aja kepada tim-tim yang melayani. Tapi kalau Anda jangan. Oh iya loh, saya ngomong ini kelihatannya lembut. Ini ada Jason, ada yang melayani itu, Anda bisa cek sendiri kalau saya nyiapin mental mereka. Saya selalu bilang, si Jason atau siapapun lah, saya nggak peduli suara Anda sekalcer apa. Anda harus punya hati yang baik dan hidup benar. Dan jangan show off, ini punya Tuhan. Saya gak peduli berapa lagu yang Anda naikin. Kalau gak ada penyertaan Tuhan dan kerendahan hati, lu nol. Satu lagu juga cukup. Orang bisa mengalami Tuhan. Tapi jangan juga satu lagu. Karena kita udah sewa di tempat. Jadi kasih lama dikit. Dan kamu tahu kan, gereja FLC ada di mall. Masalah mall selalu cari parkir. Makanya harap dimengerti, jemaat cukup sering datang 30 menit terlambat. Jadi saya ngomong ke kamu, maksud saya ke mereka semua. Gimana mau ikut Yesus sih? Ke gereja aja mikir-mikir ribet-ribet. Setengah jam sebelum bos. Saya gampang. Kemarin saya diminta meeting, tanya istri saya. Diminta meeting with all the businessmen. Saya tinggal ngomong. You mau saya bicara sebagai hamba Tuhan? Atau dari level bisnis? You mau bicara saya sebagai pebisnis yang Anda mau bisnisnya baik, bersih? Atau yang kedip mata dua kaki? Oh jangan pastor, ini ada istri saya. Please talk dari sisi hamba Tuhan yang benar dan lain-lain. Ya udah dengerin saya. Semua kembali ke awal firman. Bukan usaha manusia. Anda boleh merancang-rancang keberhasilan dari Tuhan. Itulah kenapa khotbahku minggu lalu Anda bisa dengar di YouTube. Bicara soal apa sih kasihnya? Kesombongan. Yesus mengerti gak mudah, makanya dia bilang berbahagialah yang tidak menjadi kecewa apalagi menolak. Itulah kenapa Roma 12 kita tahu semua ayat 1 dan 2. Tapi kita baca deh Roma 12 ayat 1 dan 2. Yang kita perlukan memang selalu ada di momen di mana dikatakan sama-sama 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kalau kita gak berubah, kalau kita hanya pakai standar dunia, kagak bakal ketemu. Gak bakal. Dan Yesus tahu gak mudah buat kita untuk bisa dengan cepat mengaktifkan discerning spirit atau roh yang membedakan. Karena tadi perlu waktu, perlu proses. Tapi sebenarnya kita every day kita harus mengaktifkan roh yang sanggup membedakan mana yang baik dan tidak, yang berkenan dan tidak. Dan kita sendiri harus mau berubah kembali kepada apa? Firman. Tapi hebat banget. Matius 11 tadi. Yesus gak cuma bilang begini, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak. Tetapi Anda tahu satu ayat yang Anda kenal semua. Di ayatnya yang ke-28. Matius 11 ayat 28. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Ada amin? Jadi Yesus juga ada kasih saran, tawaran. So kita yang jangan lari, itulah kenapa gereja penting. Kita bergereja, kita gak cuma ikut-ikutan. Ada doktrin, ada sinodenya. Yes, beraneka ragam. Tapi gereja itu gak baru ada sekarang. Itu Tuhan yang bangun sendiri. Itulah kenapa kita as a church bukan bangunannya, bukan temboknya, bukan brandnya, but us yang hidup di zaman ini. Kita harus hidup dalam unity, dalam kesatuan. Supaya kita bisa bergerak kembali kepada firman bahwa kita adalah tubuh Kristus. Yesus adalah kepalanya. Makanya Matius 11 yang tadi aku ceritain. Sebenarnya Yesus dari semua topik dia ngomong, dia cuma mau bilang, lu gak bakal bisa nyelesain submit hukum Taurat ini, gak bisa. Of course you bakal stress out. Anda akan penuh kepahitan, kekecewaan karena kamu berusaha dengan kekuatan kamu. But listen, dengerin, watch me. Dan kamu terkaget-kaget. Because kata Yesus, yang saya lakukan dan banyak hal yang saya kerjakan bukan untuk dilihat orang. Bukan karena saya kuat, bukan karena saya hebat. Tapi saya melakukan semua karena super natural power. Kuasa yang Bapa sudah berikan kepada anaknya. Itu sebabnya dia doa aja yang mati bisa bangkit. Dia doa kepada bahkan yang susah, yang buta, yang bahkan dihalangi. Tapi dia tetap no. Izinkan dia dekat. Bahkan ditanya, apa yang kau mau? Melihat, jadilah seperti yang kau kehendaki. Very simple. Makanya judul perikop di Matius 11 ayat 25. Ajakan juru selamat. Kenapa? Ayat 25 dan 26-nya berkata di depan Anda bisa lihat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia cuma mau bilang gak ada yang lebih besar daripada Tuhan. Dia jadi gak melihat lagi kasta, dia gak lagi melihat status. Karena dia bilang saya datang bukan untuk dilayani, saya datang untuk. Jadi Anda kalau mau ikut katanya, kalau you want to follow me, just follow me. Saya gak pikir kebesaran, tapi saya pikirin melayani. Dan waktu saya melayani bukan karena saya bisa, tapi karena Tuhan telah memberikannya lebih dulu kepada saya. Makanya dia bilang, karena semuanya itu engkau sembunyikan, lihat, bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Sebenarnya suasana narasi ini seperti related ke topik khotbah minggu kemarin. Soal apa? Kesombongan. Karena dunia akan selalu memfokuskan hanya tentang Anda, saya dan saya. Tapi kalau ikut Yesus, kembali ke ayat 5. It's not about us, it's also about other people. Dan ayat yang kedua dikatakan, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. So saya berdoa sore hari ini. Ikut Yesus. Dan apa aja yang harus diikutin? Ikuti dia yang dia udah lakukan. Bagaimana dia sangat peduli kepada kebutuhan yang basic untuk manusia, untuk Anda, saya dan keluarga kita. Saya dan Sister Alena, kita berdua sama anak-anak, kita bimbing anak-anak bukan hanya searah, adik dan kakak kepada yang lain. Yes, itu emang semuanya harus ambil peran. No matter Anda sudah berkeluarga atau belum, bahkan waktu Anda belum berkeluarga, saat Anda merindukan pasangan pun Anda harus mengambil peran untuk bisa membuat perbedaan. Prioritas yang sepadan tuh yang mana, diuji, direnungkan. But you have to direct kehidupanmu ke arahnya Tuhan, yang Tuhan kehendaki. Makanya Lukas 18 ayat 9 sampai 14, perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Saya baca yang ke-9, Anda yang ke-10, 14 sama-sama. Alkitab bilang begini, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang yang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat yang ke-10, silakan 2-3. Jadi ini adalah perumpamaan ya. Ayat yang ke-11 dikatakan orang Farisi itu berdiri nih. Ini yang pertama orang Farisi. Dia berdiri di bait Allah dan berdoa dalam hatinya gini.
Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku gak sama seperti orang yang lain. Oh, saya bukan perampok, saya bukan orang lali, bukan penzina. Bahkan saya bukan seperti dia nih, pemungut cukai. Ayat 12 silakan, 2-3. Jadi dia udah ngomong kayak begitu tuh, yang ahli Farisi. Tetapi ayat yang ke-13, tetapi pemungut cukai beda. Dia berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan dia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi Anda bisa lihat perbedaan yang Farisi dalam bercermin di ibadah doanya tentang diri dia. Tapi yang pemungut cukai, dia melakukan hal yang sama, momen yang sama, ruangan yang sama. Tapi fokus apa yang dia lihat adalah bukan diri dia, tapi Tuhan. Ya, which is kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Dan waktu dia lihat itu dia sadar, ampun malu banget, gue jauh dari ini semua. Sehingga ayat ke-14 kita baca sama-sama, 2-3. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi kasih gak akan pernah lepas. Dari seberapa baik dan kuat kita everyday mengelola kesombongan kita. Angkuhan dan hal-hal yang hanya menonjolkan diri kita. Tapi saya berdoa sore hari ini. Waktu kita memilih untuk mengikuti Yesus. Maka Roh Kudus yang sudah ada di Anda. Kasih daripada firman Injil yang hidup yang kita terima sore ini. Setidaknya seminggu ke depan menguatkan Anda untuk mengingat lagi bahwa apapun yang aku mau lakukan, aku percaya aku kayaknya harus selalu datang ke Tuhan lebih dulu. Supaya bukan karena pede, bukan karena apa yang aku bisa lihat dengan mata dan dengar dari pengalaman. Tapi aku berani berkata jauh sebelumnya semua ada. Aku berani bilang, Tuhan, kalaupun Senin besok boleh ada, aku mau bilang, Engkaulah yang berjalan di depan aku. Kalaupun Anda ada off day, cuti, holiday minggu ini, whatever, di kehidupan khususnya sesama kita atau Anda yang akan merayakan Chinese New Year. Jangan hanya merayakan. Tapi renungin ayat 5 tadi. Ada gak dari momen fellowship, ngumpul keluarga di Chinese New Year ini, Tuhan mau pakai hidup Anda jadi berkat. Buat keluarga yang udah lama gak ketemu, buat siapapun. Ayo pakai minggu ini. Kita menjadi gereja yang bersinar dan berdampak. Karena kita tahu kita mengikuti Yesus. Dan waktu kita ikut Yesus, dia udah bilang, tenang aja. Cooknya ringan dan enak. Dan barang siapa percaya kepada cook itu dan mau ikut dia, hidupnya berbahagia dan pasti tenang. Jadi saya percaya, we not only celebrate Chinese New Year or Valentine's Day atau Valentine's Week, tapi lebih daripada itu. Selama kita bernafas, kita punya tanggung jawab. Kita punya panggilan. Not only the pastor, not only the church, but kita semua, ayo lebih giat lagi ikut Tuhan. Jangan banyak timbang, jangan banyak pilih-pilih, jangan banyak alasan. No, kita perlu menghormati, mengasihi, mencintai Tuhan dari awal tahun ini lebih baik daripada sebelumnya. Tuhan memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan hanya untuk Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk kuasa-Mu, untuk cinta-Mu yang Kau sampaikan. Bahwa kehidupan ibadah khususnya renungan daripada setiap Injil firman yang hidup yang Kau titipkan lewat hamba. Firman-Mu yang berbicara di hati kami semua. Gak ada yang terlewatkan di ruangan ini. Kuatkan kami. Supaya kami diingatkan tentang cinta yang sesungguhnya adalah mengikuti Engkau. Tujuan yang utama dari kehidupan sesungguhnya di nafas hidup ini adalah mengikuti Engkau. Mengikuti apa yang Kau lakukan. Dan keberanian untuk tetap percaya dan setia. Bahwa hidup mengikut Engkau tidak akan sia-sia. Roh Kudus, aku berdoa Engkau lawat, Kau jamah setiap keluargaku FLC sore ini. Dari yang paling muda sampai yang paling tua. Setiap suami, setiap istri, setiap anak-anak, orang tua, kakak adik, om dan siapapun. Aku berdoa keluarga FLC sepanjang minggu ini dikuatkan Tuhan.
Aku berdoa keluarga FLC sepanjang minggu ini apapun agendanya dalam off day moment, celebration di Chinese New Year ini. Aku berdoa dalam nama Yesus, setiap keluarga FLC akan di-reposition lagi. Ditempatkan Tuhan di tempat dan waktu yang paling tepat. Sehingga dimanapun kami berada, kami bukan hanya hidup sebagai gereja yang dirawat, disayang, dipeluk, tapi kami percaya kami akan diutus dengan kuasa, dengan kesanggupan. Maka dimanapun di tengah minggu ini Engkau utus kami dengan siapapun yang ada di dekat kami. Namamu akan dimuliakan. Kebenaranmu dinyatakan lewat hidup kami. Aku berdoa terjadi atas umatmu, atas anak-anakmu, atas keluarga besar Forward Living Church. Di dalam nama Yesus. Kita yang sudah terima berkat dan percaya bahwa hidup kita dipakai Tuhan di depan ini. Sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan memberkati. No life without love. How is it so far, FLC family? No life without love. How is it? Easier said than done. So, sudah almost the end of February soon, tapi kemarin the whole world is celebrating love, so happy Valentine. Tapi sebenarnya we don't need only one day, right, to celebrate that. Karena kebaikan Tuhan begitu banyak di kehidupan kita sehari-hari, so actually we should celebrate it every day. So doa sister, we are doing that. Dimulai dari rumah, kalau kata Pastor Josh. Gimana caranya? With your loved ones, in your home. All the relationships yang Tuhan titipkan, how are we doing? Karena God and you, tapi you and other people. There is no such thing, it's only God and you, and that's it. Selalu God and you, and then you and other people. So, kalau kita bilang, there is no life without love, memang it's easier said than done. Karena seringkali in our most closest circle, it's the most challenging at times to love. Tapi sister percaya kita di-equip, kita bisa sama-sama belajar untuk melakukan, tapi bukan sesuai standar kita atau mungkin siapapun yang ada berhubungan dengan kita, tapi sesuai standar Tuhan. And sometimes it will take so much work. Sometimes it will take you to take very hard decisions. Tapi percayalah, di saat kita mengambil setiap keputusan, setiap langkah yang mungkin tidak mudah, Tuhan memperhitungkan setiap itu. Dan Tuhan gak mungkin berdiam saja, meninggalkan, lepas kendali. Tapi percayalah, itu justru proses yang in that season we are in. Whichever season, we still need to connect. Not only God and us, tapi us and other people. So, what better way to do it? Karena Sunday is always celebration, right? Sunday kita datang di sini, kita praise and worship, kita salaman, and then kita dengerin khotbah, and then we pray, and then we go home. But actually, how do we do relationship that way? Karena kalau Sunday agak sulit. So that's why we have Passion, which is a small group. In this Passion kita tuh ngapain aja, in this Passion kita harus apa saja, kita harus berkenalan, kita harus fellowship, berapa banyak orang, berapa lama, berapa sering, kenapa harus berpassion, you know. So hopefully in this season of dari awal tahun sebenarnya kita udah mengundang setiap Bapak Ibu untuk ayo bergabung di Passion, tapi I hope that Holy Spirit's also speaking to you untuk put some questions so that you really understand why. Karena if you don't understand the why, akan sangat kesulitan untuk mau mencoba. Dan kalau sudah mencoba dan tetap mungkin belum terlalu paham, it's okay. Karena nggak mungkin satu kali akan cukup. You just have to keep coming back.
keep coming back. Karena kita lagi membangun hubungan. Dan kita gak bisa membangun hubungan cuman dengan sebentar saja, sesekali saja. Tapi harus ada waktu, harus ada investment, harus ada consistency. So, if you are willing to take up that challenge, there will be so many good things happening. There will be so many good people you will meet. There will be so many good people praying for you, supporting you, going through all the different seasons together. Dan itu gak mungkin kita akan share di sini di hari Minggu. Harus ada wadah yang lain. Dan wadah yang sangat aman yang kita mau mengundang setiap Bapak Ibu untuk mencoba is passion. Jauh dari sempurna. Jauh dari mungkin ekspektasi yang Bapak Ibu mungkin miliki. Tapi kalau belum pernah dicoba, gak akan tahu juga. Because passion is real, authentic relationships. Ini bukan Zoom yang hanya satu arah and then yang ngomong di Zoom terus yang lain bisa sambil melakukan apa yang lain. No. Passion is you dedicate time untuk intentionally come, then intentionally talk about what you receive on Sunday dan apa hubungannya itu di keseharian kita. Dan seserius itu memang. Tapi untuk sesuatu yang penting emang harus serius, agree? Untuk sesuatu yang penting emang harus meluangkan waktu. Untuk sesuatu yang penting memang harus diagendakan. Untuk sesuatu yang penting emang harus effort. Otherwise it won't be important. So hopefully from starting with something new buat Bapak Ibu untuk bergabung di Passion, pelan-pelan mempelajari, pelan-pelan melihat bahwa oh ternyata nice juga ya. Ternyata nice juga punya komunitas yang lain, punya teman-teman yang baru, punya grup yang not judging tapi actually just supporting. Come as you are, share what's on your heart and we can pray for that. Dan akhirnya kita melihat bahwa it's not bad at all. Karena ternyata in our spiritual growth kita gak bisa sendiri. So, ayo cobain Passion. Dan semoga Holy Spirit is talking to each one of you untuk really try. Because it is an experience. It's not something yang bisa diwakilkan orang lain. You have to try it yourself, feel it yourself. And then you can still say, I'm not sure, but I will pray about it. Or you can say, actually it was quite good. I'm gonna come back. The next week, 2 weeks from now. Or I'm gonna connect with another group. That's okay as well. Tapi semoga jangan ada di FLC yang mungkin belum mencoba atau mungkin itu bukan buat aku. Tapi belum pernah tahu juga sebenarnya Passion itu seperti apa. Ini bukan sesuatu yang serem, sesuatu yang mengerikan. This is free of charge, so you can just come. You don't need to, bring food or have the burden to always, take care of everybody else. Karena di sini kita mau sama-sama belajar. What does it mean to follow Jesus? And then love will follow. Seperti tadi Pastor Josh share. So semoga setelah ini Bapak Ibu mungkin bisa ke home lounge, Bapak Ibu bisa connect dengan para Passion coordinators that are here this afternoon, this evening. Mereka akan sangat happy untuk bisa connect, berkenalan. Mereka akan sangat happy untuk bisa membantu Bapak Ibu untuk bisa find a Passion group and try it. See for yourself. Jangan sampai ada yang kita tahu tentang Passion hanya tentang cerita sesama kita di COVLC community tentang Passion. Tapi kita ada di sini, kita satu keluarga, harusnya kita udah bisa tahu itu seperti apa. So, kita undang sekali lagi, ayo bergabung. Karena ini buat semuanya. It is not for just some people or hanya untuk yang melayani, tapi ini untuk keluarga FLC semuanya. Dan kita punya kerinduan untuk kita sama-sama bisa live sharing. Live sharing does not work only on Sundays. Live sharing works if we meet also on weekdays. If we know from one another what is going on. If we know one another lagi perlu support apa, harus didoain apa. Then so many little details yang gak mungkin bisa kita tahu di hari Minggu. So, Sister berdoa biarlah truly we have a life that is filled with love. Amin.
Okay, so having said that, please give your applause untuk semua yang melayani. Dan tentunya ditunggu semua kehadirannya di Passion. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Mari arahkan hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, dan sukacitanya Bapa turun melimpah, memenuhi setiap bagian ruangan di kehidupanmu. Dialah Immanuel kita. Tidak seorang pun dilewatkan pada malam ini. Dan semuanya dikerjakan dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai dari malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang sudah terima berkat dan siap menjadi berkat. Sama-sama yuk semua katakan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Ambil waktu bersatu teduh dan berfellowship lah. Thank you.